Jadi aku juga udah dapet draftnya dari teman-teman Undip dan itu emang secara substansi nggak ya parah lah seperti itu ya. Mungkin teman-teman nanti juga bisa buka ya tadi yang di share sama kanan di dia. linknya juga ada draft pertamanya. Sudah dikritis. Oke. Kerja nggak ngomong kritis. Aduh, belum Bu mungkin. Oke teman-teman, ya tadi kita baru bahas kekerasan seksual di kampus ya. Dari 3 kampus aja ini udah sangat berbeda-beda gitu. Apalagi kalau bahas kekerasan seksual secara umum gitu di Indonesia lah, yang masyarakatnya juga udah beda-beda. Pasti kita juga kekerasan seksualnya juga pasti beda-beda gitu. Apalagi kalau kita nyinggung ke RUU TPKS gitu, udah sangat-sangat lama ya kita menantikan ini, tapi belum juga ada kepastian gitu. Nah, Mbak Soka nih, gimana kira-kira perjalanan RUU TPKS dan juga kan sempat ganti namanya juga ya dari RUU PKS jadi RUU TPKS. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman gimana perjalanannya dan juga apa sih urgensinya? Ya, makasih. Selamat sore teman-teman semua. Makasih ya saya ada di sini. Saya tuh aktivis mahasiswa udah 30 tahun yang lalu. Jadi ini serasa bernostalgia ya. Dan saya itu termasuk, jadi saya kesini itu, jadi LBAP kemarin mengatakan nggak bisa datang. Terus saya agak tahu belakangan, terus saya bilang, wah ini penting ketemu sama mahasiswa. Untuk bukan mahasiswa yang kita ceramahin, tapi kita pengen dengar apa sih yang sedang ada di dalam ruang-ruang diskusi di kampus-kampus gitu ya, terkait dengan IWD itu sendiri dan juga tentang kekerasan seksual gitu ya. Nah, tentang IWD itu sendiri sebetulnya saya mau agak, tadi kan teman-teman cerita di mikro level ya, di lingkungan perguruan tinggi. Saya mau ngajain agak sedikit sebentar aja ke helikopter view-nya ya, agak ke atas ngelihat kenapa IWD itu ada. Tadi soalnya ada dibilang dituduh ke kiri-kirian gitu ya, padahal IWD itu ya memang kiri banget. Ya, kalau lihat sejarahnya kan memang kiri banget ya. Dan kenapa itu kemudian diresmikan secara internasional, itu juga sebuah perjuangan perempuan gerakan kiri gitu ya. Dan jadi sejarahnya memang demikian yang nggak bisa ditolak, tapi memang berusaha untuk diblurkan gitu ya oleh rezim sekarang gitu ya. Rezimnya itu macam-macam loh ya, enggak. Saya kalau ngomong rezim bukan hanya rezim pemerintah ya, karena sekarang yang berkuasa itu kan macam-macam kayak tadi di kampus gitu ya. Dalam hal Permendikbud sebetulnya pemerintah nasional sudah cukup progresif ya. Saya ini bukan soal afiliasi politik, tapi ketika harus diakui bahwa itu progresif ya. Tetapi ketika kita masuk ke level yang lebih rendah, lebih bawah maksudnya, itu luar biasa tantangannya kan gitu. Jadi rezim, kalau saya ngomong rezim bukan merujuk pada pemerintah, tidak harus merujuk pada pemerintah. Nah, terus apa tadi ya? Oh ya, bahwa saya agak lompat-lompat aja ya, ini merujuk pada, jadi saya cerita aja. Saya dulu itu duduk di ruang-ruang diskusi gini ini, itu tidak mudah ya. Pada zaman Orde Baru itu kalau ruang diskusi kayak gini dicap komunis. Nah kalau komunis itu pasti penjara, gitu kan. Dan beberapa teman saya itu memang dipenjara, disiksa dan dibunuh ya. Sekarang udah hilang ya. Ada 2 teman saya itu Herman dan Bimo, sampai sekarang hilang, dan pelakunya itu sekarang jadi penguasa ya, bagian dari rezim penguasa. Kita tahu siapa ya, ada Menteri Pertahanan, terus ada Pangdam Jaya gitu ya, dan lain-lain. Ya, itu jadi rezim pemerintah kita bagian dari kekerasan. Terus kalau ngomongin kekerasan seksual, kenapa saya waktu itu masuk di dalam aktivisme di kampus, itu karena ada peristiwa kekerasan seksual, dia kemudian orangnya mati, namanya Marsina. Ya. Dia ditusuk vaginanya dengan linggis, dan sampai sekarang kasus itu pun nggak jelas gitu ya. Ada orang-orang yang diadili ketika itu, yaitu orang-orang dari pabriknya, tapi kita tahu bahwa itu adalah rekayasa ya, dan memang tidak terbukti bahwa mereka pelaku itu. Karena Marsina terlihat terakhir itu di kantor Kodim setempat, dan kemudian beberapa hari kemudian ditemukan dalam keadaan belum mati tapi sudah sekarat
dan dalam keadaan mengenaskan ya. Dan sampai sekarang pelakunya tidak pernah diungkap gitu ya. Nah, jadi saya juga ngajakin untuk kritis juga di situ bahwa mahasiswa selain ini layer-layer lah ya, layer-layer rezim gitu ya, selain menghadapi rezim yang juga sangat kaku di lingkungan kampus. Tadi ya saya juga agak kaget ya, karena yang dia sebut itu adalah orang-orang tokoh-tokoh perempuan yang eksis di di Semarang dan juga bahkan beberapa di nasional. Jadi saya kaget banget ya. Jadi kita tahu bahwa pragmatisme mungkin bercampur dengan moralisme itu menyebabkan isu-isu yang menjadi kepentingan perempuan dianggap tidak penting dibandingkan dengan nama baik atau ketenangan dan seterusnya ya. Itu sejak dulu. Jadi IWD sendiri kan lahir dari itu ya. Kepentingan buruh-buruh perempuan ketika itu dianggap nggak penting ya. Yang lebih penting adalah modal. Kemudian yang lebih penting lagi adalah kepentingan buruh laki-laki, karena waktu itu kan konteksnya perjuangan kelas buruh ya. Nah, sedangkan buruh perempuan yang mendapatkan upah yang lebih rendah daripada laki-laki, mendapatkan kekerasan pelecehan seksual di tempat kerja ya, diskriminasi karir dan seterusnya, itu dianggap tidak penting daripada kepentingan buruh laki-laki. Nah, jadi kemudian gerakan perempuan kemudian menyuarakan itu terus-menerus dan kemudian lahirlah IWD, walaupun ada beberapa versi ya kayak gitu. Nah, saya mungkin nggak sistematis kayak teman-teman tadi, saya cuma catatan-catatan aja. Nah, kalau tentang RUU TPKS, sebetulnya ini kan salah satu RUU yang diusulkan oleh masyarakat sipil ya kepada parlemen dan kepada pemerintah. Di antaranya adalah RUU perlindungan perempuan pekerja domestik, pekerja rumah tangga, PPRT, lalu juga ada beberapa yang lain tuh kesetaraan dan keadilan gender gitu ya, PPRD, apalagi gitu ya, beberapa RUU. Tapi tidak kunjung dibahas oleh DPR karena dianggap nggak penting ya. Kemudian menjadi komoditas kampanye oleh para caleg dan para calon presiden, tapi toh kemudian tidak dibahas sebagaimana janji-janji mereka. Bahkan kita tahun 2008 itu ada undang-undang yang sangat memukul gerakan perempuan ya, sebutannya backlash ya. Pukulan itu yaitu undang-undang pornografi ya, yang itu blaming tubuh perempuan, menyalahkan kita bahwa tubuh kita ini menyebabkan permasalahan kesusilaan, kasarannya gitu ya, karena itu harus ditutup dari ujung rambut ke ujung kaki. Nggak ngelihat kenyataan realitasnya seperti apa, tapi melihat tubuh perempuan itu sebagai objek yang harus diatur gitu ya. Jadi tidak perlu dilindungi atau tidak perlu mendapat perlindungan atau rehabilitasi, tapi dia harus ditutup aja gitu ya. Coba nanti dibaca undang-undang itu. Nah, itu menunjukkan ketika itu konfigurasi anggota DPR yang memang kebanyakan moralis dan pragmatis ya. Nah, kemudian itu 2008. Ini sudah 2022 dan perdebatan di DPR, di parlemen kurang lebih sama ya, tentang konsen tadi kan, tentang zina ya. Perdebatannya itu kurang lebih sama gitu ya, dan orang-orangnya mohon maaf kurang lebih sama ya, fraksi-fraksinya kurang lebih itulah gitu ya. Nah, makanya saya sendiri waktu itu otokritik terhadap gerakan perempuan. Kalau kamu tahu dia perspektifnya begitu, ya udah nggak usah kerjasama lagi sama mereka, biar mereka dihukum oleh masyarakat pemilih, nggak dipilih lagi, kita boikot mereka, kampanye boikot. Tapi ya ini kan banyak kepala ya di antara para gerakan perempuan, jadi mereka tetap mau kerjasama dengan fraksi-fraksi yang sebetulnya secara perspektif itu against atau melawan
kepentingan perempuan. Ya, kita tahu fraksinya apa. Coba dilihat di surat kabar itu gampang dibaca mereka itu siapa aja. Dan argumentasi apa dari mereka kurang lebih sama. Ya. Perspektif yang moralitas itu tentu saja bertentangan dengan perspektif human right ya atau women's right yang menjadi menjadi paradigma dari RUU TPKS ya yang disusun oleh teman-teman masyarakat sipil. Berbeda sekali. Jadi kalau kita lihat perdebatan yang ada public hearing di DPR itu nggak ketemu gitu ya, karena secara perspektif atau paradigma emang beda banget gitu ya. Diajain ke situ juga susah gitu ya, karena mereka melihat ujung pangkal atau masalah utama dari kekerasan seksual adalah tubuh perempuan yang mengundang, yang mengundang lah ya, pakai baju rok mini lah apa segala macam ya. Sedangkan kalau human right kan ngelihatnya ini ada power relation yang tidak seimbang antara pelaku dan korban yang menyebabkan itu semua terjadi, gitu kan? Mereka nggak ngelihat itu, gitu. Sama sekali nggak mau ngelihat itu, gitu ya. Nah, saya pernah bikin tulisan tentang itu, fraksi yang menolak waktu itu mempromot undang-undang pornografi itu adalah mereka yang kemudian banyak ketahuan korupsi dan kemudian tidur dengan perempuan prostitut gitu ya di hotel gitu. Coba lihat koran kalau sekarang kan online ya, antara tahun 2008-2010 gitu ya. Kalian akan lihat itu fraksi itu gitu ya, tampilan publiknya seperti apa. Mereka kawin dengan anak-anak usia di bawah 17 tahun gitu, artinya pedofil. Dan juga ini profiling partainya ya. Dan juga jadi waktu itu presiden partainya itu ketahuan kawin sama anak SMA. Terus kemudian apa lagi ya? Dan korupsi ya. Waktu itu korupsi ini sapi, impor sapi. Iya. Terus kemudian beberapa lama setelah undang-undang itu disahkan, itu ada yang ketahuan, konangan ya kalau orang Jawa bilang, sedang menikmati materi pornografi di ruang sidang paripurna. Ketahuan kamera wartawan. Jadi ada kamera wartawan pakai tele yang melihat dia sedang pakai tab, sedang menikmati itu. Nah, akhirnya diberitakan di sebuah koran dan kemudian memang dia minta maaf sih. Ya, tapi ketahuan gitu ya. Jadi koar-koar bahwa pornografi itu nggak boleh dan seterusnya, tapi dia penikmat konten pornografi. Jadi hipokrit itu salah satu kata kunci ya dalam hal ini moralitas itu ya. Ya pasti victim blaming. Lalu kita juga menghadapi situasi ya. Jadi sistem hukum itu kan ini ada mahasiswa hukum kan terdiri dari 3 ya, ada konten, ada kultur dan ada struktur ya. Nah, di konten itu sendiri kita banyak menghadapi masalah kan. Walaupun kita terus ada progres ya, misalnya undang-undang perkawinan juga diperbaiki ya, usia perkawinan dinaikkan. Lalu juga anak di luar kawin itu punya hak keperdataan dengan bapak ya, dan macam-macam. Tapi kita juga menghadapi bahwa sebagus-bagusnya teks di atas kertas itu kita tahu di lapangan luar biasa permasalahannya ya. Itu memang medan perjuangan kawan-kawan. Jadi medan perjuangannya masih banyak ya. Dulu kita menghadapi konten yang juga buruk sekali, penegakan hukum juga buruk gitu ya. Nah sekarang kontennya udah lumayan, tapi penegakan hukumnya masih demikian ya. Termasuk paradigma dari aparat penegak hukum maupun tadi pengajarnya juga demikian ya. Jadi kultur hukumnya juga masih katakanlah disebut patriarki lah ya, belum equality, gender equality. Lalu ya kita juga berhadapan dengan maskulinitas dan feminitas ya. Teman-teman pasti tahu bahwa kalau kita dalam peer group, dalam lingkungan pertemanan,
banyak praktek-praktek yang menjurus ke pelecehan gitu ya tanpa disadari. Nah itu juga sebuah PR ya, apa namanya, kalau dulu itu banyak sekali ya kami aktivis perempuan tuh apa ya akhirnya berhadapan-hadapan dengan teman sendiri gitu ya, teman sendiri pelakunya gitu. Nah itu yang gampang sekali meresponnya gitu ya, karena dia cukup pintar, cukup banyak pengikut, komitmennya juga kuat gitu ya, tapi ternyata dia pelaku ya, karena kita tahu memang akarnya adalah power relation ya, timpang power relation yang timpang. Jadi ketika kita masih melihat cowok ini lebih tinggi daripada kita, cowoknya juga melihat demikian gitu ya, maka di bawah sadar seringkali nggak sengaja atau apa ya namanya terlontar begitu saja gitu ya, apa namanya pelecehan seksual, bahkan banyak diantaranya ya sudah sexual intercourse ya yang terjadi gitu ya. Nah ini juga ruang yang harus dilihat oleh teman-teman ya, bahwa power relation itu tidak hanya pengajar dengan mahasiswa, tapi juga ternyata ketika kita pacaran itu apa namanya itu juga terjadi ya. Tapi ini nggak semua cowok loh ya, cowok yang sini baik-baik. Ya, terus tadi apa namanya? Terus kemudian perjuangan kita itu dibikin guyon. Nah itu juga memang itu salah satu tantangannya ya. Itu menunjukkan bahwa emang belum dianggap prioritas ya. Jadi dibuat joke ya. Dulu itu kata-kata perkosaan maupun pelecehan seksual itu ya gitu, dikit-dikit ini pelecehan gitu. Ngeselin lah ya, nyebelin banget gitu ya. Emang gitu. Jadi itu salah satu apa ya namanya ya, salah satu strategi yang membuat kita tuh jadi apa ya, jadi kayak putus asa sendiri gitu ya, kayak kita tuh badut lah gitu ya, dimain-mainin gitu. Nah teman-teman tahu mungkin dengan kampanye Me Too ya, setahun 2 tahun yang lalu ya di Hollywood ya, itu kan juga menunjukkan bahwa isu ini juga bukan isu yang mudah di negara maju sekalipun ya. Banyak sekali perempuan-perempuan yang menyimpan kasus kekerasan yang dialami selama belasan tahun dan kemudian baru mampu mengungkapkannya belasan tahun kemudian ya, bahkan di negara Amerika Serikat sekalipun gitu ya. Jadi kita melihat ini memang isu yang nggak mudah, apalagi di kita gitu ya. Jadi boleh kita celebrate terhadap kemajuan-kemajuan, tapi kita juga harus tetap waspada terhadap berbagai tantangan yang kita hadapi. Tapi tetap harus merayakan kemajuan-kemajuan itu karena itu penting ya. Itu sebagai energi buat kita untuk terus maju lah. Terus di konten Undang-Undang TPKS itu ya, saya mau mengkritisi ada 2 hal yang selama ini jadi perdebatan yang cukup alot di antara para aktivis perempuan. Bahkan beberapa itu adalah perdebatan yang nggak ketemu secara internasional. Salah satunya adalah aborsi. Di situ itu disebut bahwa aborsi adalah salah satu bentuk kekerasan seksual. Teman-teman ada yang pernah baca nggak tentang isu aborsi? Belum ya? Oke. Nah, isu aborsi ini jadi isu yang cukup panas di dunia. Bahkan kalau di Amerika itu dia membelah publik Amerika ya. Iya betul. Ada yang pro-choice dan ada yang pro-life ya. Pro-life itu mengatakan bahwa kehidupan harus diselamatkan, sekecil apapun kehidupan dan seterusnya. Lalu kemudian kalau pro-choice itu menghargai pilihan perempuan. Jadi karena perempuan yang hamil, maka dialah yang harus memutuskan apakah dia mau meneruskan kehamilannya atau tidak. Ya, bukan orang lain yang memutuskan. Ya. Nah kalau di ini
juga salah satu isu yang sangat syarat dengan moralitas ya, karena seolah-olah kalau perempuan memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya dianggap itu membunuh hidup gitu ya. Padahal kalau dalam studi medis itu nggak semudah itu, persoalannya tidak semudah itu, nggak semudah terus dibunuh gitu ya. Nah dalam beberapa agama pun sendiri itu punya beberapa pandangan ya yang nggak sama gitu ya. Nah di sini karena itu dijadikan salah satu klausul di dalam undang-undang RUU tersebut, maka kalau ada seorang perempuan yang diperkosa dan kemudian hamil akibat perkosaan tersebut dan dia kemudian mengaborsi, itu dia akan kena tindak pidana. Ya, dia akan diproses. Gitu. Nah, ini yang menjadi problematik. Ya, apakah kehamilan tersebut itu menjadi milik siapa? Apakah milik dia sehingga dia bisa memutuskan atau ke orang lain? Nah di masyarakat kita tahu bahwa perempuan itu kalau masih kecil dia tanggung jawab bapaknya, kalau dia udah kawin dia tanggung jawab suaminya, kalau dia udah tua dia tanggung jawab anaknya. Ya, dia tidak pernah menjadi unit yang otonom atas dirinya sendiri. Jadi selalu yang memutuskan adalah orang lain, gitu ya. Karena itu misalnya di dalam Undang-Undang Kesehatan disebut kalau mau aborsi boleh, tapi harus atas persetujuan suaminya. Satu, belum tentu dia punya suami. Dua, punya suami tapi mungkin nggak ada suaminya ya, mungkin jadi PKI kah, atau minggat atau apa gitu kan, banyak ya kemungkinannya di dalam masyarakat. Atau dia korban perkosaan, memang nggak ada suaminya gitu. Pelakunya itu pelaku perkosaan gitu kan, itu gimana gitu kan. Nah ini jadi problematik. Karena itu ketika itu dimasukkan ke situ, ini bisa menjadi viktimisasi terhadap perempuan korban. Ya, ini nggak hanya perempuan yang jadi korban ya. Kalau di dalam studi kesehatan itu ditemukan bahwa yang melakukan aborsi itu kebanyakan ibu rumah tangga, ya, karena gagal KB, gitu ya. Tapi karena aborsi itu ilegal, maka nggak ada layanan yang bisa memberikan aborsi secara sehat gitu. Akhirnya dia nyari-nyari deh online gitu ya, pil atau apa segala macam. Kemudian akhirnya digugurkan. Nah ini kalau ketahuan dia yang diproses secara hukum. Nah laki-lakinya seringkali nggak diproses, gitu ya. Makanya konten yang ada sekarang, yang tadinya sudah dihapus, saya lihat di milik masyarakat sipil, tapi kemudian ada lagi di DIM yang milik pemerintah, ada lagi. Justru harusnya itu aborsi untuk korban perkosaan harusnya disediakan oleh negara, bukan malah dilarang gitu ya. Kalau dia dilarang, maka si perempuan korban itu malah jadi victim yang berikutnya, victim kedua dan seterusnya. Karena temuan LPSK misalnya banyak korban-korban yang harus terpaksa meneruskan kehamilannya, kemudian dia menjadi traumanya berkepanjangan karena melihat anak itu tuh mengingatkan dia akan peristiwa perkosaan yang dia alami. Terus kemudian juga ada lagi yaitu prostitusi paksa disebut ya di situ. Paksaan prostitusi. Nah, kalau tadi Nadia mengatakan satu produk hukum itu harus punya dasar hukumnya. Nah, ini juga nggak ada dasar hukumnya. Karena kalau kita merunut kepada peraturan perundang-undangan maupun yang nasional maupun yang internasional ya, baik itu konvensi internasional maupun buletin Sekjen PBB gitu ya, itu semua mengatakan bahwa prostitusi itu pasti paksa. Tidak ada satupun perempuan itu sukarela untuk menjual dirinya. Kalaupun kemudian ada yang menjual dirinya secara rela, itu pasti ada background di belakangnya. Ya, ada latar belakang yang membuat dia kemudian oke deh aku jual diri sekarang, aku mau jual diri aku.
ya. Kita tahu misalnya sekarang artis-artis banyak tuh ya. Itu pasti ada latar belakangnya. Kenapa dia demikian? Ya. Ada yang dijual ketika dia masih kecil ya, dijual ketika umur 15, 12, 13 gitu ya. Sehingga dia akan melihat ini sebagai salah satu bentuk pekerjaan yang sah-sah saja, seperti bentuk pekerjaan yang lain gitu ya. Jadi anak-anak kalau kita perkenalkan sebuah konsep, kan dia akan menginternalisasi ya di dalam dirinya kan. Oh, minum teh ini boleh gitu ya misalnya. Gitu. Di tempat lain misalnya dia diperkenalkan whisky terus menerus, oh whisky itu boleh gitu ya, dan seterusnya. Begitu juga kalau prostitusi, dia diperkenalkan sejak dia kecil, dia melihat prostitusi itu boleh gitu ya. Nah, jadi dia melihat ini pekerjaan yang ya biasa-biasa aja seperti pekerjaan yang lain gitu. Nah, itu yang menyebabkan kemudian dia melakukan pekerjaan prostitusi. Nah, kalau itu dikatakan prostitusi paksa, maka akan dianggap ada prostitusi yang tidak paksa, ya, sehingga dibolehkan, dilegalkan. Ya, kan ada saya lihat sih beberapa artis ya, Panji Waksono misalnya, dia termasuk yang mempromot legalisasi prostitusi. Dan itu memang nggak ada dasar hukumnya, dan secara kemanusiaan juga nggak ada dasarnya gitu ya, karena studi-studi tentang prostitusi bahkan di negara-negara yang melegalkan prostitusi melihat ini sebagai wadah dari adanya perkosaan yang dilegalkan, perkosaan yang dimasalkan. Kalau kita tahu ya, kalau perkosaan pasti kekerasan ya, nggak ada perkosaan yang tidak kekerasan gitu ya. Dan power relation-nya sangat kental, karena biasanya yang masuk di dalam pekerjaan prostitusi itu mereka yang miskin, uneducated, tidak punya akses terhadap layanan pemulihan, korban perkosaan, ada yang korban KDRT, ada yang korban perkosaan oleh pacarnya misalnya, lalu miskin. Ya, kalaupun di negara maju, misalnya di Jerman, Belanda, Australia, itu yang dijual banyak orang-orang yang berasal dari negara Asia, Southeast Asia, Asia Tenggara, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, dan juga negara-negara Afrika. Artinya apa? Negara-negara miskin, ya kan? Dan yang membeli adalah white man, ya. Kita tahu ada white supremacy, yaitu adalah laki-laki yang putih, ya. Laki-laki putih itu kalau dalam strata sosial itu dia paling tinggi derajatnya, ya, dalam relasi kuasa. Nah, kita tahu kalau mereka masuk kamar, siapa yang berkuasa, siapa yang punya power relation di situ, ya, powerful. Si laki-laki itu, dan jelas dia secara uang dia yang membeli, kan? Jadi jelas itu merupakan salah satu bentuk kekerasan, gitu ya. Baik dikatakan force ataupun tidak. Saya agak nggak ngerti dengan sebutan force, karena semua force ya. Dan di dalam SIDAW itu adalah, teman-teman pernah dengar SIDAW? Ya. SIDAW itu konvensi internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah, itu dikatakan bahwa eksploitasi dan trafficking itu salah satu bentuk diskriminasi dan kekerasan. Kemudian karena kita kemarin tuh bulan Oktober 2021, Komite SIDAW itu bersidang untuk Indonesia ya, untuk negara Indonesia. Salah satu yang disebut adalah tentang trafficking itu perdagangan orang ya, trafficking dan eksploitasi seksual, which is itu adalah prostitusi. Nah, dikatakan bahwa akarnya kemiskinan dan seterusnya dan negara harus merespon ini semua gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam undang-undang TPKS itu disebut hanya prostitusi paksa, maka nanti akan dianggap seolah-olah ada prostitusi paksa, prostitusi tidak paksa, di mana ada perempuan yang boleh melakukan praktek prostitusi dan kita menganggapnya itu bukan kekerasan. Nah, itu yang menurut saya problematik di dalam konten RUU TPKS ini, termasuk pornografi. Kalau eksploitasi seksual itu termasuk dalamnya pornografi. Nah, saya kira itu. Terus ada beberapa hal yang lain
teman-teman sudah lihat DIM-nya. DIM itu daftar pengisian masalah. Nah, boleh lihat nanti di apa